Dalam pelaksanaannya, setiap kelas terdapat 4 babak perlombaan, di mana setiap babak berdurasi 40 menit. Sehingga dalam setiap kelas masing-masing burung perkutut membutuhkan 160 menit untuk mengeluarkan suara indahnya sehingga dapat dinilai oleh juri. Dalam acara tersebut, kriteria yang dinilai yakni suara depan, suara tengah, suara ujung, irama, dan suara dasar. Diketahui, kelas perkutut piyik hanging merupakan kelas anakan perkutut yang mulai belajar manggung, umurnya di bawah 5 bulan. Sedangkan kelas piyik junior merupakan kelas anak burung perkutut dari hasil tangkaran yang memiliki bulu yang sedikit dan mempunyai suara yang natural dan tidak dibuat-buat. Nah, untuk pariwisata kita kan memang punya target bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan, kemudian meningkatkan belanja wisatawan. Nah, dengan adanya kolaborasi antara kegiatan event-event yang ada di DIY, khususnya di tempat-tempat di kabupaten kota, dan juga melibatkan para penggiat ekonomi seperti para pelaku kreatif, tentu di samping meningkatkan jumlah kunjungan karena peserta ini datang dari berbagai daerah, dan tentu juga nanti akan belanja di DIY. Dan diharapkan kami dengan belanja wisatawan dan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta juga bakal meningkat lagi nantinya. Dalam acara tersebut, para peserta antusias memberikan semangat kepada burung andalannya. Suara teriakan peserta dari segala penjuru saling bersautan seiring dengan suara-suara ocehan burung perkutut yang indah. Para juri pun sibuk melihat gantangan dan fokus mendengarkan suara burung perkutut sekaligus menilai dengan cermat. Diketahui, kelas dewasa junior adalah kelas burung perkutut dewasa yang sudah dewasa dan telah mengeluarkan suara dengan cukup bagus. Perbedaan lomba seni suara perkutut piyik dan dewasa juga terletak pada ketinggian sangkar yang digantungkan. Kelas piyik, sangkar yang digantungkan tidak melebihi 5 meter, sedangkan pada kelas dewasa digantungkan di atas 5 meter. Harapannya dengan satu kegiatan ini dampaknya akan banyak, terutama di sektor ekonomi dan juga pariwisata. Kami punya destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh tamu-tamu kita yang hari ini hadir, ikut kompetisi sekaligus mengunjungi destinasi-destinasi wisata kami. Harapannya kegiatannya tidak cuma sehari, tetapi kita adakan beberapa hari sehingga okupansi hotel, okupansi penginapan, homestay kita juga bisa kelarisan. Harapannya seperti itu, juga termasuk kuliner dan oleh-oleh dan juga souvenir yang sudah digiatkan oleh teman-teman Ekraf dan UMKM. Di akhir acara diumumkan kejuaraan kelas dewasa senior. Juara 1 diraih oleh Haramain dari Lombok, juara 2 Ninu-Ninu dari Lombok, juara 3 El-Ziru Medu dari Semarang. Kelas dewasa junior, juara 1 Limosin dari Yogyakarta, juara 2 Bombardir dari Cilacap, juara 3 Jagat Raya dari Caruban. Juara berurutan di kelas piyik hanging yaitu juara pertama Godfather dari Surabaya, juara 2 Bomber dari Kulon Progo, juara 3 Sancaka dari Bantul. Kelas piyik junior, juara 1 Gundala dari Bantul, juara 2 Menoro dari Semarang, dan juara 3 Kiratika dari Surabaya. Konkurs seni suara alam burung perkutut Piala KGPAA Pakulam 10 tahun 2025 diselenggarakan oleh Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia atau P3SI DIY yang didukung Dinas Pariwisata DIY melalui anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kadipaten Puro Pakualaman. Event tersebut disebut dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan pariwisata di DIY. Selama 1 hari, event berlangsung sukses dan lancar.
11 ini ada yang dari Kulon Progo sendiri, yang jelas ada yang dari Sleman, ada yang bahkan juga ada yang dari Bantul dan kota. Jadi sedih iya. Produknya pun juga variatif, tapi memang kebanyakan kuliner karena untuk menunjang kelancaran lomba juga. Target yang dicapai, yang jelas selain untuk jumlah kunjungan wisatawan, jumlah belanja wisatawan, dan ini produk-produk ini terpromosikan, tersampaikan karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal juga ada produk-produk yang seperti ini yang sekarang ada di sini. Seperti itu. Dalam acara tersebut juga terdapat 11 stand pojok ekonomi kreatif dari para pelaku ekonomi kreatif dari 4 kabupaten dan kota di DIY. Antara lain, jamu deka gandekan Yogyakarta, brownies dan ampiang coklat, geblek pari, keripik belut, iwak kali, dan lainnya. Sebelumnya, para pelaku ekonomi kreatif telah lama dibina oleh Dinas Pariwisata DIY. Ya, saya dengan Ibu Indria, saya dari UMKM. Jadi ini saya berjualan brownies crispy dan ampiang coklat di sini. Dan ini dari Bantul sebenarnya. Dan sangat bermanfaat banget bagi saya ya di sini berjualan di area Lomba Burung Perkutut ini sangat membantu UMKM tentunya. Terima kasih sekali diberi kesempatan untuk bisa berjualan di sini. Matur nuwun untuk Dispar juga dan untuk panitia Lomba Burung Perkutut. Matur nuwun. Kesan-pesan mengikuti acara ini senang banget karena penontonnya antusias, panitianya juga, dan larisi jualan kami. Harapannya berkesinambungan ya, agar kami juga bisa mengenalkan produk kita di Yogyakarta dan lebih penjualannya lebih bagus. Stand pojok ekraf sendiri digelar dalam ajang Lomba Burung Perkutut sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggeliatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Yogyakarta, sekaligus untuk memperkenalkan produk masyarakat Yogyakarta kepada peserta dari luar daerah. Dinas Pariwisata DIY berupaya mendukung Lomba Seni Suara Burung Perkutut Nasional Piala KGPAA Pakualam. Selain bertujuan mewadahi bertemunya perakung mania dari seluruh wilayah di Indonesia, juga memberikan manfaat ekonomi masyarakat Yogyakarta, serta meningkatkan keberagaman wisata di DIY. Kedatangan para derkukumania dari berbagai daerah di Indonesia pada Lomba Seni Suara Burung Perkutut Piala KGPAA Pakualam ke-10 juga dapat menyokong program pemerintah, yaitu Bangga Berwisata di Indonesia Saja dan Bangga Buatan Indonesia. Untuk pariwisata dengan event ini kan kita mendatangkan banyak dari peserta dari luar kota. Tentu saja harapan kami bisa menambah dan meningkatkan efek perekonomian khususnya di bidang kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo ini.